investasi dunia itu biasa, tapi investasi akhirat baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada program kita bersama One Day One Hadis, satu hari satu hadis. Mudah-mudahan ketika setiap hari kita mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya satu saja, namun continue kita mendengarkan hadis-hadis mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat menjadikan diri kita menjadi wasilah diri kita untuk lebih baik lagi hidup sebagaimana pedoman yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hadis yang masyhur atau hadis yang sudah kita sering dengar, atau bahkan di antara kita ada yang sudah hafal hadis ini karena begitu seringnya hadis ini disampaikan. Hadis apa yang saya maksud pada kesempatan kali ini? Yaitu hadis tentang 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Pasti kita semua sudah sering mendengar hadis-hadis ini. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu amalahu illa min thalathin." Ketika seorang manusia telah meninggal dunia atau telah wafat, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja perkara yang dimaksud dalam hadis ini? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah. Saudaraku, sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amal soleh yang dapat kita berikan atau yang dapat kita lakukan. Seperti misalnya tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, bahkan senyum kita di hadapan saudara kita adalah termasuk sedekah, sebagaimana hadis pertama pernah kita sebutkan tentang bermuka manis di depan orang yang kita temui. Berkata baik juga kebaikan, bertutur kata sopan juga kebaikan, berzikir adalah kebaikan, sholawat adalah kebaikan. Baik itu ibadah-ibadah mahdah ataupun ibadah-ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah misalnya salat, zakat, haji. Ibadah ghairu mahdah misalnya seperti tadi zikir, solawat, kemudian berkata baik, membantu orang lain, bersedekah dan lain sebagainya. Semua amal yang kita lakukan itu sejatinya kebaikannya hanya diberikan saat kita melakukan. Misal kita senyum dengan orang lain, dicatat pahala, ya cuma satu itu saja. Tapi ada 3 amalan yang ternyata tidak akan putus pahalanya, terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama tadi shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sudah mafhum atau sudah kita ketahui, sudah kita pahami apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang kita berikan untuk sesuatu yang kebermanfaatannya terus-menerus dimanfaatkan oleh orang lain. Misal, kita membuat sumur untuk umum. Sumur ini dipakai terus-menerus, bagaimana kala itu para sahabat Nabi juga ada beberapa yang membuat sumur atau membeli sumur yang kemudian digunakan oleh umat, diberikan untuk umat, digunakan untuk umum. Itu pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada. Kita menyumbang ke masjid juga begitu, menyumbang ke pesantren juga begitu. Amalan-amalan yang tidak akan putus pahalanya. Kita menyerahkan buku, menginfakkan, mewakafkan Al-Quran. Selama apa yang kita berikan itu dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Subhanallah. Ini adalah bentuk kasih sayang, bentuk cintanya Allah, bentuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini adalah ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu agama atau ilmu-ilmu din. Yang ilmu ini akan membawa kita lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berkecil hati misalnya hanya menjadi guru ngaji di kampung. Jangan berkecil hati ketika menjadi guru di sekolah-sekolah swasta misalnya, yang sekolahnya tidak terkenal. Atau jangan gengsi walaupun hanya mengajar satu anak saja. Karena kenapa? Setiap ilmu yang kita berikan kepada orang tersebut dan ilmu itu diamalkan, maka walaupun kita meninggal dunia, maka ilmu itu akan bermanfaat untuk kita, mengirim pahala yang tidak ada habisnya. Maka ada satu pesan untuk orang tua khususnya, ajarkan anak-anak kita surah Al-Fatihah. Kalau bisa Al-Fatihah ini jangan diajarkan oleh orang lain. Toh diajarkan orang lain itu hanya untuk memperbaikinya saja misalnya. Tapi awalnya mengenalkan Al-Fatihah itu hendaknya orang tua. Kenapa? Karena orang tua ketika mengajarkan anaknya Al-Fatihah, anak ini sholat setiap waktunya, atau bahkan mungkin anak kita nanti akan mengajarkan kepada orang lain juga, pahalanya tidak akan terputus. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan bagi orang tua yang belum sempat mengajarkan Al-Fatihah untuk anaknya, ajarkan anak itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena anak itu akan menggunakan Al-Fatihah, akan membaca Al-Fatihah di setiap sholatnya. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua pentingnya mendidik anak, pentingnya mengajarkan anak, pentingnya mengenalkan anak kepada Islam. Bahkan apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, nasihat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan anak kita kepada Allah, kenalkan anak kita dengan tauhid, kenalkan dengan akidah yang lurus. Maka mudah-mudahan ketika anak itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tua akan selalu mendapatkan doa-doa dari anaknya. Dan untuk anak-anak, jangan sampai kita putus dari doa untuk kedua orang tua. Baik orang tua masih ada maupun sudah tiada. Selalu doakan kebaikan untuk orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidaina. Ya Allah, ampunkan dosa kami juga dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kasihilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kita dahulu. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan satu hadis ini menjadi motivasi bagi saya pribadi dan kita semua. Ayo kita bersama-sama investasi untuk akhirat. Investasi dunia itu biasa, tapi investasi akhirat baru luar biasa. Kalau kita mampu menyisihkan sebagian rezeki kita, kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pesantren, kita bantu hal-hal yang akan membawa manfaat untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita punya ilmu nggak banyak, jangan menunggu, jangan nanti-nanti. Kita bisa menyampaikan, sampaikan ilmu itu. Kalau ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Anak, kenalkan dari sekarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan kepada hal yang mendekatkan kepada Allah. Ajak anak-anak mengikuti ta'lim, ajak anak-anak mengikuti kajian agar mereka semakin mengenal Allah dan Rasulnya. Sahabat Muklis Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja hadis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, dan semoga ke depan kita bisa menggapai amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami semua amal-amal soleh yang kami lakukan. Jadikan amal soleh ini sebagai pengundang rahmat-Mu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan kebaikan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan dan kurang tepat. Hadanallahu wa iyyakum juma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.